Dengan hati yang sujud menyembah di bawah tumpuan kaki-Mu, kami datang menghampiri hadirat Dikau, seraya kami mempersembahkan korban syukur oleh karena kasih setia Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami selaku umat percaya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan kembali kepada kami boleh berhimpun di rumah Tuhan, beribadah kepada Dikau. Sekarang kami akan membaca kitab suci dan belajar daripadanya. Kami mohon Roh Kudus, Roh kebenaran itu memimpin setiap kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari sebagai umat percaya. Ke dalam tangan-Mu hamba berserah diri, kiranya Dikau berkenan mengurapi hamba, memakai segala yang telah dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung yang mengasihi kami bersyukur dan memohonkan semua ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya diberikan tema penerimaan karena iman. Maksudnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita kepada Kristus dan karya penebusannya di atas kayu salib yang menggantikan saudara dan saya menerima hukuman dari Allah oleh karena dosa kita. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus diakui oleh para rasul. 14 tahun kemudian aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan Allah. Kepada mereka aku paparkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri dengan mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Namun kendati pun Titus yang bersama aku adalah seorang Yunani, ia tidak dipaksa untuk disunat. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk mengadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Namun sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sebab ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya saja kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh hendak kulakukan.
Sampai sedemikian jauh pembacaan kitab suci, yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hatinya, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memulai dengan pertanyaan pertama sebelum kita sampai kepada tema yang diberikan kepada saya. Apakah keselamatan hanya melalui Kristus? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus? Pernah dengar istilah atau satu gerakan yang dinamakan Kristen progresif atau kekristenan progresif, progressive Christianity. Pernah dengar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau Bapak Ibu search di Google, ketik Kristen progresif, maka tayangan-tayangan tentang Kristen progresif di Indonesia itu 10 bulan yang lalu dan hanya beberapa bulan, ya, 3-4 bulan hilang. Jadi ada seorang bertanya kepada saya, Pak, Kristen progresif itu gimana sih? Saya bilang begini, Kristen progresif kalau di Indonesia cuma main-main. Tapi di Amerika ini satu gerakan yang perlu diperhitungkan. Karena yang terlibat di Kristen progresif itu adalah orang-orang kalangan cendekiawan, para akademisi. Tapi kalau di Indonesia tokohnya itu nggak masuk hitungan lah ya. Itulah sebabnya cuma 3-4 bulan kalau Bapak Ibu search di Google, di YouTube nggak ada lagi. Nah, apa itu Kristen progresif? Kristen progresif itu adalah gerakan yang menyebut dirinya Kristen, tetapi sebenarnya bukan Kristen. Mereka ingin tampil ramah terhadap orang-orang yang tidak seiman kita. Mereka ingin membawakan berita Injil dengan cara yang lebih bersahabat dengan orang-orang yang tidak seiman dan kita. Tetapi akibatnya banyak inti dasar dari kepercayaan Kristen itu diskon. Misalnya keselamatan itu tidak hanya melalui Kristus. Itu keyakinan Kristen progresif. Selain mereka mengatakan Allah juga mengasihi orang-orang LGBT. Benar, Allah mengasihi mereka sama seperti Allah mengasihi kita yang berdosa. Ya, di mata Allah orang LGBT dengan kita dosa yang kecil sekalipun sama. Tadi Pak Andre mengatakan kita jangan mengabaikan dosa yang sekecil apapun. Dosa sekecil apapun seperti pecahan beling, pecahan kaca yang kita lempar ke mata Allah. Seringkali kita tidak peka hal seperti itu. Orang-orang Kristen progresif mengatakan orang baik juga diselamatkan, apapun kepercayaannya. Nah, sekarang kita ingin bahas mengenai poin ini. Orang baik juga diselamatkan. Kalau begitu pertanyaan kita, standar kebaikan itu menurut siapa? Ya kan? Nah, di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan begini. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan kesalehan kami seperti kain haid. Itu TB2 ya, terjemahan baru 2. Kalau TB yang pertama seperti kain kotor. Pada waktu Yesaya berbicara seperti ini kepada orang-orang Yahudi, mereka mengerti apa maksudnya seperti kain haid. Wanita yang haid itu tidak boleh bersinggungan dengan orang-orang lain. Karena kondisi mereka menurut hukum Yahudi adalah najis, kotor. Yesaya berkata segala kesalehan kami, bukan cuma segala kebaikan kami, bukan sekedar segala amal baik kami. Segala hal yang kita pikirkan sebagai sebuah kesalehan di hadapan Allah ternyata hanyalah seperti kain haid.
Kita orang tua yang punya anak gadis ya, atau anak-anak gadis pasti ngerti ya apa itu haid. Ya. Dan Yesaya berkata segala apa yang kita pikirkan sebagai sebuah kesalehan di mata Allah seperti kain haid. Kenapa Yesaya bisa berkata seperti itu? Oleh karena Yesaya mempunyai pengalaman spiritual. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, Yesaya diberikan kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah di tahtanya yang maha tinggi itu. Dia melihat para kerubium, para malaikat bagaimana memuji, mengagungkan Allah. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Itulah sebabnya ada teolog berkata, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal diri. Semakin kita mengenal Allah yang maha mulia, kita akan semakin menyadari betapa hina dinanya kita di hadapan Allah. Semakin kita mengenal Allah yang maha kudus, semakin kita menyadari keberdosaan kita. Semakin mengenal Allah, semakin mengenal diri. Kita maju lagi. Di dalam Roma pasal 3. Tadi pandangan Nabi Yesaya, tentu banyak ayat-ayat lain yang memperlihatkan bagaimana kita di hadapan Allah ya. Yang membuat kita tidak bisa mengandalkan perbuatan baik kita, yang kita katakan sebagai perbuatan baik. Di dalam Roma pasal 3, pasal 10, pasal 3 ayat 10 sampai 18, Rasul Paulus memberikan pernyataan. Nanti kita bisa bahas seperti ini ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Mungkin ada yang protes ya. Wah, kalau kita menyadari dan mengakui kemahakudusan Allah, maka dampaknya kalau kita mau jujur, apakah ada di antara kita yang berani menyangkal apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kita bisa berkata, saya lebih baik dari kamu. Meskipun saya tidak aktif di gereja, saya sering dengar orang ngomong seperti itu ya. Meskipun saya tidak aktif di gereja, saya lebih baik dari kamu. Iya, saya lebih baik dari kamu. Tapi saya di hadapan Allah bagaimana? Apa yang tidak diketahui oleh istri kita? Apa yang tidak diketahui oleh suami kita? Hal-hal apa yang kita sembunyikan yang tidak diketahui oleh orang tua kita? Hal-hal apa yang kita sembunyikan yang tidak diketahui oleh anak-anak kita, oleh teman-teman di gereja kita? Pada waktu kita membaca apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, biarlah kita dengan rendah hati mengakui, memang demikianlah keadaan saya. Saya bisa dipandang sebagai orang yang terhormat di gereja, ya, di masyarakat. Tetapi siapa yang tahu apa yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara sekalian, pada waktu kita berhadapan dengan hukum Taurat, 10 perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini. Kita sadar, saya orang berdosa.
karena saya melakukan semua itu. Jadi hukum Taurat itu seperti X-ray. Kita pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi paru-paru kita difoto, lalu kita terima hasil foto itu, kita lihat, oh ini keadaan saya. Hukum Taurat itu Paulus katakan justru menunjukkan kita berdosa di hadapan Allah. Saya lompati dulu ini, takut waktu tidak cukup. Tapi saya ingin kita lihat sama-sama kutipan dari Tim Keller, ya, salah satu pengkhotbah yang pasti Pak Andre juga sangat hormati, segani, ya, sudah meninggal, pernah diundang oleh Pendeta Stephen Tong datang, ya, untuk berceramah di acara Reform. Tim Keller seorang pendeta di New York, ya, kota besar New York, ya, buku-bukunya mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia bilang begini, Injil adalah Anda lebih berdosa, lebih jahat, dan lebih lemah dari yang pernah Anda yakini. Sampai situ dulu, ya. Kalau kita merasa saya lebih baik dari kamu, saya lebih baik dari kamu, ya saya orang berdosa, tapi nggak terlalu berdosa lah. Seringkali kita berpikir seperti itu, ya. Maka Tim Keller bilang, Anda itu sebenarnya lebih berdosa dari yang Anda pikirkan. Anda itu lebih jahat dari yang Anda pikirkan. Anda itu lebih lemah dari yang Anda pikirkan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita. Tapi Injil tidak berhenti sampai di situ, puji Tuhan. Injil ada kelanjutannya. Anda lebih dihargai. Anda lebih diterima. Anda lebih dicintai daripada yang dapat Anda harapkan. Karena mungkin ada banyak orang yang berdosa berpikir, masa si Allah mau menerima saya? Masa si Allah mau mencintai saya? Masa si Allah mau menghargai saya yang seperti ini? Tim Keller bilang, Injil justru menyatakan kepada kita, kita itu lebih dicintai oleh Allah dari yang apa kita bisa pikirkan tentang Allah mencintai kita. Kita lebih dihargai oleh Allah dari apa yang kita bisa pikirkan sejauh mana Allah menghargai kita. Kita itu lebih diterima oleh Allah dari apa yang kita bisa pikirkan tentang Allah menerima kita, orang berdosa. Indah sekali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Secara singkat tadi sudah saya jelaskan, kita tidak mungkin diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Melakukan kebaikan. Kita hanya bisa diselamatkan karena iman kepada Kristus. Keselamatan hanya oleh Kristus atau oleh Kristus plus yang lain. Ditambah yang lain. Ya, kamu memang harus percaya Kristus, tapi nggak cukup percaya Kristus. Kamu harus melakukan gini-gini. Nah, itu tema khotbah kita pada pagi hari ini, Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Nanti saya akan jelaskan latar belakang dari Galatia pasal 2. Mari kita lihat beberapa ayat dulu, ya. Kitab Roma sangat penting untuk memahami doktrin keselamatan yang kita yakini sebagai umat percaya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, saudara dan saya. Baik saudara mengatakan dosa saya sih lebih kecil daripada dosamu. Semua orang telah berbuat dosa. Saya pernah mendengar di sebuah YouTube Pak Stephen Tong menceritakan duduk di hadapan beliau dalam sebuah khotbah Bapak Mokhtar Yadi, dan Pak Tong mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan Pak Mokhtar mulai gelisah dan merasa kesel. Tapi pada akhirnya Pak Mokhtar menyadari kita semua berdosa di hadapan Allah.
Ada banyak hal yang kita bisa sembunyikan dari orang dekat kita. Tapi kita kalau mau jujur, semua kita di hadapan Allah manusia yang berdosa. Semua, tidak terpandang kaya miskin, laki perempuan, berpendidikan tidak berpendidikan. Semua kita dalam standar Allah, kita adalah orang berdosa. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Tidak ada plus yang lain. Kita dibenarkan. Kenapa ada kata dibenarkan? Saya pakai tinta kuning. Karena semua orang berdosa di hadapan Allah secara hukum, dalam istilah dunia pengadilan, kita ini bersalah. Tetapi oleh karena Kristus yang telah mati menggantikan saudara dan saya, dan kita yang beriman kepada Kristus dan karya penebusannya, kita dibenarkan. Ini sebuah istilah di ruang pengadilan, justification. Kebenaran Kristus dihisapkan kepada kita. Dibenarkan. Karena semua orang berdosa di mata Allah, dia adalah orang yang bersalah. Lalu kita dibenarkan apakah karena kita membayar sesuatu? Firman Tuhan bilang, tidak. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena saya suka beramal ke panti asuhan, saya suka beramal ke panti jompo. Bukan. Bukan karena saya memberikan persembahan ke gereja. Bukan. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Pengertian kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada manusia yang berdosa, yang sebenarnya manusia berdosa itu tidak layak menerimanya. Itu pengertian kasih karunia. Dengan cuma-cuma. Loh, biasanya cuma-cuma itu barang yang obral gitu ya. Toko mau tutup, ayo semua barang ditaruh di emperan, silakan siapa yang mau ambil, ya. Gratis. Toko mau tutup, mau pindah. Cuma-cuma, ada seorang remaja tanya kepada saya, Lause, kenapa cuma-cuma? Saya bilang cuma-cuma bukan berarti keselamatan itu barang murahan. Tapi karena engkau tidak sanggup membayarnya. Paham ya? Seringkali kita tidak sanggup membayar perawatan dokter, perawatan rumah sakit. Dokter kasihan kepada kita gratis. Kita diselamatkan cuma-cuma. Bukan karena itu barang murahan. Tapi karena kita tidak sanggup untuk membayarnya. Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Ingat, dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak dalam Yesus Kristus plus tidak. Dalam Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Siapa di sini yang sempurna melakukan hukum Taurat? Angkat tangan. Saya bersedia sujud menyembah di bawah tumpuan kakinya. Tidak seorang pun. Tadi saya katakan hukum Taurat seperti X-ray. Justru memperlihatkan kita, saudara dan saya, gagal di hadapan Allah. Perhatikan ya, kata-kata yang diulang-ulang, dibenarkan, damai sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa ada kata damai sejahtera? Karena orang yang berdosa hidupnya di bawah murka Allah. Dia berseteru dengan Allah. Statusnya adalah seteru Allah, dia musuh Allah. Tetapi di dalam darah Kristus kita diperdamaikan. Indah sekali ya pengajaran Kristen itu. Saudara, kadang-kadang saya melihat saudara kita yang tidak seiman dan kita dalam praktek ibadah mereka luar biasa sekali secara fisikal. Kita kalah.
Siapa di sini yang berdoa di rumah berlutut sampai tersungkur? Siapa coba? Tidak banyak, pasti ada. Tapi saudara kita hampir seperti itu. Tapi apakah mereka diterima di hadapan Allah? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, sekali lagi dikatakan karunia Allah. Bukan tetapi amal baikmu, tidak. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya harap beberapa penjelasan sederhana singkat ini menjelaskan kepada kita, memberikan pengertian kepada kita tentang dasar-dasar keyakinan iman kita sebagai orang Kristen. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini ayat seringkali mengganggu kita ya, di dalam persahabatan kita dengan orang-orang yang tidak seiman dan kita. Kita bisa bicara banyak hal dengan orang-orang yang tidak seiman dan kita. Tapi kita sulit sekali berbicara ayat ini kepada mereka yang tidak seiman dengan kita. Saya ingin kita memperhatikan ayat yang sederhana ini. Yesus adalah tokoh sejarah. Agama apapun di muka bumi ini, sejarawan siapapun di muka bumi ini mengakui bahwa pernah hidup seorang bernama Yesus dari Nazaret. Tidak ada yang bisa membantah itu. Dia sebagai tokoh sejarah. Dan semua orang agama apapun mengatakan Yesus yang pernah hidup itu adalah seorang tokoh moral. Mempunyai moralitas yang tinggi sekali. Dan dia juga bukan seorang yang mengalami gangguan jiwa. Dia bisa berdialog, berinteraksi dengan lingkungannya dengan normal. Tokoh moral. Kalau tokoh moral berarti tidak berbohong. Betul? Kalau Yesus berkata, "Akulah jalan," satu-satunya. Dan dia tokoh moral. Berarti apa yang dia katakan benar adanya. Paham maksud saya ya? Dan dia orang yang normal, tidak mengalami gangguan jiwa, tidak ngomong asal-asalan, di luar kendali pemikirannya yang sehat. Sehingga waktu dia berbicara seperti itu benar-benar. Dia tidak berbohong. Dia bukan orang gila, asal bicara. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan firman ini. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, ayat ini jangan didiskount seperti orang-orang Kristen progresif. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, beberapa ayat kita ingin pelajari lagi ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus ulang-ulang pengertian seperti itu. Karena kekristenan muncul di tengah-tengah pemahaman agama, keyakinan masyarakat waktu itu. Saya hanya bisa diterima oleh Allah kalau saya melakukan hukum Taurat. Paulus dulu hidupnya seperti itu. Paulus bilang, saya ini dari kalangan orang Farisi. Orang Farisi itu kalau gambarannya begini, di Indonesia itu kan ada orang Pantekosta, orang Muhammadiyah, orang NU. Di masyarakat Yahudi ada orang Farisi, ya, ada ahli Tauratnya, ada orang Saduki. Nah, seperti itu. Jadi kelompok-kelompok di dalam masyarakat, mereka punya keyakinannya sendiri-sendiri, ya, pemahaman sendiri. Paulus bilang, aku ini orang Farisi yang ketat, dididik
oleh seorang guru besar, Gamaliel. Aku disunat pada hari ke-8, tidak meleset sedikit pun. Paulus dulu juga berpikir seperti itu, bahwa supaya diterima oleh Allah, saya harus melakukan seperti ini. Di dunia yang modern sekarang ada banyak orang seperti itu. Saya harus berpuasa, saya harus bertarat, saya harus berdoa tengah malam ketika orang tidur, saya harus bangun berdoa. Selalu berpikir supaya saya diselamatkan, saya harus melakukan ini. Saya harus melakukan itu. Pada waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan engkau makan buah dari pohon yang di tengah-tengah itu. Ketika engkau makan, engkau akan mati. Apakah Adam dan Hawa mati? Tidak mati. Abraham melarikan diri, Adam melarikan diri dari Allah. Tuhan tanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Adam mengambil daun-daun untuk menutupi tubuhnya. Itu gambaran sampai sekarang terjadi. Manusia itu berpikir melakukan sesuatu untuk menutupi dosanya, menutupi kegagalannya. Tapi Tuhan membuang semua pakaian yang dibuat dari daun itu. Tuhan mengambil seekor domba, menyembelihnya, ada darah yang tercurah, dan kulit dari binatang itu dipakaikan sebagai pengganti daun-daun yang digunakan oleh Adam dan Hawa. Itu gambaran pertama kali tentang Injil, bahwa Kristus akan mati mencurahkan darahnya untuk menebus saudara dan saya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan iman plus. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara sekalian, apa yang seharusnya menjadi praktek hidup kita orang yang telah diselamatkan? Yang pertama, bersyukur. Kita selalu harus berpikir, sebenarnya saya sama seperti dia. Sebenarnya saya sama binasa seperti dia. Kita bersyukur. Yang kedua, kita menjadi orang yang rendah hati. Kita sadar, nggak ada sesuatu yang baik dalam diri saya. Kalau sekarang saya bisa menjadi pengikut Kristus, saya menjadi anak Allah, itu semua karena kemurahan Allah. Yang melayani di gereja sebagai aktivis, melayanilah dengan rendah hati. Melayanilah dengan bersyukur karena Allah telah menyelamatkan saya. Karena Allah berkenan memakai saya menjadi rekan sekerjanya. Ada orang-orang waktu mulai melayani rendah hati sekali. Makin lama makin petantang-petenteng, ingin menguasai gereja. Semakin kita melayani Tuhan, semakin kita mengenal Allah yang kita layani, semakin kita bersyukur. Siapa saya sehingga saya bisa melayani dia? Siapa saya? Kok saya dijadikan teman sekerja Allah? Semakin kita rendah hati. Ketika kita menyadari kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, melihat orang lain, respon kita bukan jadi orang yang sombong, tapi jadi orang yang rendah hati dan penuh rasa syukur. Kita diselamatkan karena iman. Kenapa karena iman? Dari mana datangnya iman? Paulus berkata, dahulu kamu semua mati. Tuhan Allah bilang, pada waktu engkau makan buah itu, engkau akan mati. Mati dalam arti terputus relasi dengan Allah Sang Pencipta. Kita terhilang dari hadapan Allah. Saudara-saudara, mati rohani itu tidak dapat merespon hal-hal rohani. Kita kalau mati secara jasmani,
di dalam peti mati kita. Lalu ada keluarga kita yang tahu waktu hidup kita suka sekali, doyan sekali makan bakpao. Contoh, ya. Lalu dia datang dengan bakpao yang paling mahal, bakpao dari Medan misalnya. Kuku, ya, atau Ilyong. Ini loh ada bakpao kesukaan Ilyong waktu hidup. Bisa respon enggak? Enggak bisa. Ya. Atau dia suka lontong cap gome. Ya. Ini loh ada lontong cap gome. Ya. Dari sate Senayan, kesukaannya enggak bisa respon. Maka artinya pada waktu kita mati rohani, kita tuh tidak bisa berespon untuk hal-hal rohani. Paham Bapak Ibu ya? Yang kita pikir kita sudah mulai melayani Tuhan, sudah mulai beramal, itu nonsens. Tidak ada respon rohani ketika kita mati rohani. Kita perlu dibangkitkan kembali, dilahirkan kembali terlebih dahulu. Sebagai makhluk-makhluk rohani, kita baru bisa berespon secara rohani. Ini poin penting sekali. Lahir dulu, baru menangis, betul kan? Lahir dulu secara rohani, dilahirkan kembali secara rohani, kita baru bisa menyadari, wah, saya ini manusia celaka. Ternyata saya begini di hadapan Allah. Selama ini saya banyak menyembunyikan, saya ini munafik. Setelah dia lahir secara rohani dulu, baru dia bisa mempunyai respon secara rohani. Baru dia bisa meratapi dirinya, baru dia bisa menangisi diri. Bukan menangis dulu baru lahir, ya. Bukan bertobat dulu baru dia lahir baru. Lahir baru dulu baru dia bisa bertobat. Paham ya? Ini penting sekali dalam pemahaman doktrin keselamatan. Kita dilahirkan kembali terlebih dahulu oleh Roh Kudus, baru kita bisa bertobat. Ada ilustrasi yang mengatakan kita diselamatkan, ya betul, harus beriman, tapi juga harus ada yang kita lakukan, kemauan kita. Saudara-saudara sekalian, lalu dia kasih contoh begini, orang yang diselamatkan itu seperti orang yang tenggelam di laut tuh loh. Lalu Allah melemparkan tali, ya, ayo ini loh, ya ambil tali ini ya, supaya kamu selamat ya, ambil, ayo cepat. Jadi saya selamat karena saya berusaha untuk mendapatkan tali itu. Firman Tuhan bilang apa? Kamu semua mati. Ya. Ilustrasi tadi tidak tepat. Ilustrasi tadi mengatakan orang itu masih hidup, bisa berenang. Tapi firman Tuhan bilang kamu semua mati. Tidak mungkin kita bisa berespon. Paham ya? Jadi kita bisa beriman juga karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, sekarang saya kembali kepada Galatia 2 ayat 9 sampai 10. Jadi Paulus di dalam Galatia 2 ayat 9 sampai 10 ini menceritakan dia itu pernah pergi ke Yerusalem. Kita punya latar belakang begini. Petrus tadi dikatakan Kefas di situ ya, Kefas itu Petrus. Yakobus dan Yohanes dikatakan di dalam Galatia pasal 2 sebagai pilar tokoh gereja. Ya, ini 3 tokoh besar, ya, tua-tua yang paling tua. Mereka ini melayani orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersunat. Paulus dan Barnabas pergi mengabarkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang yang tidak bersunat. Di dalam pelayanan Paulus dan Barnabas dan kawan-kawan yang lain, ternyata ada banyak orang-orang bukan Yahudi yang percaya Tuhan, terima Kristus. Lalu orang-orang Yahudi yang melihat itu bilang, mereka juga harus disunat. Nah, itu latar belakangnya. Nggak bisa cuma percaya Kristus. Mereka pun harus seperti kita ini loh, harus disunat. Paulus tidak mau terima pandangan itu. Lalu Paulus pergi ke Yerusalem untuk menjelaskan, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh dia.
Lalu kita baca dalam Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Ketiga tokoh itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, menerima pandangan Paulus bahwa orang-orang non-Yahudi, Titus yang dibawa itu orang non-Yahudi. Jadi Paulus membawa Titus. Ini loh salah satu orang non-Yahudi yang terima Kristus. Saya tidak minta dia disunat. Tiga tokoh itu menerima pandangan Paulus. Dikatakan mereka berjabat tangan. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita percaya Kristus cukup untuk keselamatan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik supaya kita diselamatkan. Bukan. Tapi karena kita diselamatkan, maka orang-orang yang mengaku diri telah diselamatkan harus dan wajib, mau tidak mau, memperlihatkan buah-buah keselamatan. Salah satunya adalah perbuatan baik kita, kesaksian hidup kita. Pada waktu kita dilahirkan baru, ada Roh Kudus yang bekerja, beroperasi dalam diri kita. Roh Kudus itu akan terus memproses kita, akan terus beroperasi dalam diri kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kebaikan-kebaikan kita yang boleh menjadi kesaksian yang memuliakan Allah bagi orang lain. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik supaya kita diselamatkan, bukan. Tapi karena kita diselamatkan, maka buah-buah dari keselamatan itu adalah salah satunya perbuatan baik kita yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Intisari kepercayaan Kristen. 12 pengakuan iman rasuli tadi boleh dikatakan sebagai intisari kepercayaan Kristen kita. Tapi kita bisa ringkas juga dalam hal-hal seperti ini. Sola Scriptura, hanya Alkitab. Kenapa kita membantah Kristen progresif? Karena mereka mengatakan Alkitab bukan satu-satunya standar kebenaran. Tapi kita menjelaskan segala sesuatu berdasarkan sola scriptura. Hanya Alkitab yang menjadi dasar dari seluruh pengajaran. Solus Christus, hanya Kristus, bukan plus yang lain. Sola fide, hanya melalui iman, bukan karena saya beramal, ya, bukan karena saya memberikan persembahan buat gereja, bukan karena saya menjadi aktivis yang memberikan pemikiran, tenaga, uang saya untuk gereja, bukan. Hanya melalui iman. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Dan yang terakhir dari semua itu, akhirnya kita berkata segala kemuliaan hanya bagi Allah. Terima kasih Tuhan ya untuk anugerah-Mu. Kalau kita ringkas, yang berhubungan langsung dengan doktrin keselamatan kita, solus Christus, hanya Kristus. Sola fide, hanya melalui iman. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Karena masih ada waktu, saya ingin menjelaskan sedikit yang tadi saya lewati untuk memperlihatkan semakin kita mengenal Allah, semakin kita menyadari diri kita bagaimana. Mari kita lihat perjalanan spiritual Rasul Paulus. Rasul Paulus itu bertobat kurang lebih tahun 35 Masehi, ya. Nah, sekarang dia tulis 1 Korintus pasal 15 ayat 9. Itu surat 1 Korintus itu ditulis sekitar tahun 55 Masehi. Jadi ada rentang waktu 20 tahun. Ya, 20 tahun setelah pertobatannya. Apa yang Paulus katakan di situ? Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Saya pakai tinta kuning ya, perhatikan menjadi stressing saya. Aku yang paling hina dari semua rasul. Perhatikan kata hina dan semua rasul. Rasul ada 12. Jadi Paulus hanya mengatakan dia ini yang paling hina dari 12 orang itu. Ya.
Itu Paulus katakan 20 tahun setelah pertobatannya. Nah, sekarang Paulus terus melangkah dalam kehidupan spiritualitasnya. Di dalam Efesus pasal 3 itu ditulis antara 25 sampai 28 tahun setelah pertobatannya. Paulus katakan begini, aku yang paling hina di antara segala orang kudus. Ada perbedaan ya? Tadi aku yang paling hina di antara rasul. Kelompok kecil aja 12 orang. Sekarang Paulus berkata, aku yang paling hina di antara orang kudus. Siapa orang kudus? Ibu orang kudus, benar enggak? Halo, bingung, ayo bingung. Siapa orang kudus? Saudara dan saya. Kita semua orang percaya itu dikatakan oleh Alkitab, kita adalah orang-orang kudus. Yakin? Iya. Kita ini orang kudus. Yang dikuduskan, yang diasingkan, dikhususkan. Yang telah dibenarkan. Paulus bilang, aku yang paling hina di antara semua orang kudus. Paulus lebih hina dari saya loh, katanya Paulus. Ingat, semakin mengenal Allah, semakin melayani Allah, kita akan semakin sadar siapa diri kita. 1 Timotius pasal 1 yang ditulis 30 tahun setelah pertobatannya. Paulus katakan, akulah yang paling berdosa di antara orang berdosa. Lihat perubahannya ya, Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama, aku yang paling hina di antara para rasul. Lalu, aku yang paling hina di antara orang kudus, di antara kita semua. Lalu, aku orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Saya harap poin-poin ini kita mengerti cara mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Setiap kita yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah diselamatkan, dan mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan kita, pasti kita semakin mengenal Allah kita. Pasti kita akan semakin menyadari siapa kita. Dan akibatnya kita akan menjadi orang yang paling bersyukur, kita akan menjadi orang yang paling rendah hati. Semakin melayani Tuhan, semakin rendah hati. Semakin melayani Tuhan, semakin bersyukur, sadar sebenarnya kita tidak layak. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Melalui firman-Mu kami boleh mengerti siapa diri kami. Bantulah kami di dalam proses pertumbuhan spiritualitas kami, sehingga kami semakin mengenal Dikau yang Maha Kudus, semakin kami mengerti siapa diri kami, dan berakibat berdampak dalam kehidupan kami sehari-hari yang semakin bersyukur dan semakin rendah hati, semakin bersungguh-sungguh di dalam melayani Dikau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang terindah di atas segala nama, kami berdoa. Amin.